warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Poi, apa kabar? Kita ketemu lagi di Point of Interest. Jelajahi perspektifmu di Poi. Ya, hari ini kita akan membahas tentang old print karena sudah hadir di tengah-tengah kita salah satu mahasiswi prodi fotografi. Bisa geser ke sini dikit. Ini ya. Sianan kumang Mei. Sianan kumang Mei. Terlalu terlihatan jaraknya. Terlalu berjarak ya, biar tampak dekat. Sobat Poi, kita akan membahas tentang old print. Di sini sudah hadir Intan, salah satu mahasiswi prodi fotografi di Unpas. Ini unik ya, Mang Mei, karena tentang cyanotype. Cyanotype itu adalah teknik cetak lama ya. Iya. Yang di awal perkembangannya fotografi ya. Iya. Tapi sekarang justru malah jadi tren ya. Coba ceritain dulu deh sama Intan. Ini kamu kenapa bisa kenal sama cyanotype? Sebetulnya kan kalau di kampus nggak diajarin ya. Ketemunya di mana gitu? Ketemunya di mana gitu, betul-betul. Awalnya pas pertukaran pelajar di ISI Jogja ya Bu. Pas semester 5 gitu ya. Di sana kan satu semester belajar. Terus kebetulan ada matkul cetak tua. Nah awalnya iseng-iseng lah ikut, soalnya matkulnya 6 dikasih. Terus ada satu yang boleh ikut, ya udah ikut ya cetak tua. Terus dari situ belajar cyanotype. Belajar cyanotype, oke. Itu bisa Maju boleh dikit. agak maju Agak dikit. maju dikit. Biar lebih dekat ke mic. Tapi di old prints itu memang banyak tekniknya ya? Ada. Apa aja? Boleh diceritakan mungkin jenis-jenisnya? Ada gamikromat, ada pandek, dan ada cyanotype. Oh jadi 3 itu diajarkan pada saat mata kuliah tersebut. Iya, Bu. Dan Tapi kamu lebih tertarik ke sini? Iya. Apa nih yang bikin Intan lebih tertarik ke cyanotype? Nggak ke yang pandai, gitu kan? Sebenarnya lebih mudah aja sih. Lebih mudah untuk dipraktekkan gitu Iya. ya. Emang kenapa kalau pandek dan lainnya itu gimana? Sulitnya gimana? Kalau pandek lebih sensitif gitu loh Bu. Lebih Sensitif kayak cewek gitu ya? Non kerung. Manyun gitu ya. Iya. Salah dikit manyun gitu. Sensitifnya gimana? Jadi perlakuannya harus khusus gitu? Iya, lebih ribet Bu sebetulnya. Dari segi chemical atau dari waktu? Dari waktu, dari sensitivitas cahaya gitu. Oh. Jadi nggak terlalu banyak belajar tentang pandai. Terus satu lagi yang teknik Gamikromat Gamik. ya. Chromite itu apa? Jadi kayak yang lebih berwarna yang ditambahin pewarna apa ya namanya lupa. Jadi Pewarnanya dia sintetis kimia atau natural? kimia natural kayak pewarna lukisan kayak gitu Bu. Oh, oke. Belajarnya cuma sebentar kalau itu. Oh, mungkin Oke, kenapa tertarik cyanotype karena memang sudah dipelajari khusus lebih intens nih di sana ya. Iya. Dan mungkin ini yang Oke. awal. Awal. Belum tentu. Nanti mungkin setelah ini aku udah Itu yang paham, lain. dia akan mencoba yang Atau mungkin mau belajar lagi teknik yang lainnya perlu dikirimkan lagi ke sana. Boleh Bu. Jadi cyanotype ini mengawali ketertarikanmu kepada old prints ya. Dan kabarnya ini mau diajukan idenya di tugas akhir. Iya. Oh, oke. Ceritain dong ini karyanya tentang apa nih? 3 karya ini. Coba. Ini tentang budaya kolonial. Boleh dilihatin mungkin ya? Boleh. contohnya ini aja lah. Coba. Siapakah ini? Panderben. Oh, siapa Komisaris yang ada di Kadipaten Bu. Kadipaten mana? Majalengka. Oh, Majalengka. Oh, ini semua ceritanya tentang Majalengka ya? Iya. Oh, Kebetulan kan ini tenun gadotnya dari Majalengka. Oh, oke. Tenun Godot ini. Jadi semua dari Godot Majalengka. ini dari Majalengka. Oh, Berarti memang lebih membawa ini ya, Majalengka Pride. Majalengkanya. Coba lagi ceritain. Kalau ya ini kayak bos-bos tebu
lagi berpesta ini sebenarnya Bu. Oke. Kalau yang ini lagi di pabrik gulanya Bu. Terus ada kan ini orang lokal ya Bu ya, jadi orang harus pribumi. pribumi. Oh, orang pribumi harus duduk Harus gitu ya, duduk, harus nunduk kayak nunduk. gitu, nyeker. Nggak boleh ikutan selfie gitu ini ya. bos-bosnya. Itu bos-bosnya udah bergaya kayak gitu ya. Iya. Oke. Oh. Jadi nanti tuh ceritanya adalah kamu membuat karya cyanotype yang berisi tentang kolonialisme ya. Iya. Gitu. Dan yang diambil adalah daerahnya adalah Majalengka. Iya. Kenapa Majalengka kan banyak? Iya. Yang lain. Kenapa Karena nggak saya orang Lembang? Majalengka. Oh. Oh. Yang lebih dekat Lebih aja dekat Mang aja. Mei. Tapi bagus. Lokalnya benar-benar mengangkat Bawa lokalnya. lokal ya, betul. Muatan lokal ya. Nah, kenapa memilih Godot? Emang di sana tenunnya cuma hanya Gadot saja? Atau ada yang lain? Oh iya, ini tenunnya cuma Gadot saja khas Majalengka Bu. Dan penerusnya juga sekarang katanya belum ada Oh, yang membuat yang tenunan ini membuatnya. tuh. Sedangkan yang membuat tenunnya udah tua Bu. Loh, ini kamu dapat dari mana? Dari Maya namanya yang biasa nenun. Masih nenun. Enggak, ini kan rencana juga mau diangkat untuk TA ya. Iya. Untuk TA. Sekarang permasalahannya bahan baku gitu kan. Bahan baku si kainnya sendiri kalau misalkan emang sekarang sudah tidak ada pewaris, nanti kendalanya gimana? Mudah-mudahan Mak Mayanya Solusinya. panjang umur ya. Jadi masih sehat, panjang umur, jadi masih bisa bikin. Dan prosesnya lumayan lama. Kalau misalkan buat TA kan 12 karya ya Bu. Itu perlu berapa meter tuh? Oh iya, betul. Termasuk eksperimennya kan? Iya. Satu apa ya, ukurannya berapa, gede banget. Jadi minimalnya segitu belinya. Sekitar 10 hari. 10 hari 10 hari pembuatan. pembuatan. Belum lagi kalau kapasnya nggak ada, nunggu dulu gitu. Jadi bagusnya pesannya dari 2 bulan sebelum TA. Oh, Oke. berarti kamu Sebelum- pesan, Udah berarti pesen sekarang dari udah pesen ya? Karena TA kan berapa bulan lagi nih? Sekitar 2 bulan lagi TA, berarti harus pesan dari sekarang ya? Terus dari ukuran kan, kalau untuk TA itu ada ukurannya. Iya, betul. 12R ya. Minimal. Sekarang untuk satu kain yang prosesnya 10 hari itu bisa muat berapa karya? Ini udah banyak ya. Bikin yang sebesar ini kira-kira 6 bisa kayaknya. 6 karya. Berarti butuh 2 kain, berarti 20 hari ya masa pengerjaan godotnya. Iya. Itu pengrajinnya usianya berapa? Hampir 80-an. Waduh. Udah tua. Ini benar-benar nggak ada penerusnya? Katanya nggak ada, cuman yang pengen belajar ada, cuman anak-anak zaman sekarang belum terlalu tertarik kayaknya. Oh, berarti kamu yang harus belajar nenun dulu gitu buat. Iya, ini gimana? Ini sebetulnya bagus ya idenya ya, Bagus. cuma dari riskan dari segi bahan baku. Nah, itu solusinya harus dipikirkan ya. Balik lagi deh ke cyanotype tadi. Oke. Gimana cara mendapatkan chemical ya? Chemicalnya kebetulan bekerja sama Koyo Pasar yang di Jogja. Jadi chemicalnya pesan dari sana. Oh, oke. Emang untuk di Bandung Belum ada yang. belum ada? Setahu saya belum ada. Oh. Berarti teman-teman kalau misalnya ada info-info ya tolong sampaikan di podcast ini nih. Atau nggak coba nanyain racikannya gitu Ya. kan? Racikannya apa aja nih? Siapa tahu mungkin di Bandung Rumusnya, bisa ya. lebih. Racikannya kalau perik ammonium citrate sama potasium percyanide. Nah, kenapa nggak bisa Nggak bikin itu sendiri dicari gitu? informasi di Bandung gitu kan? Racik sendiri ya? Kalau rajik sendiri takutnya disalahgunakan. Kalau beli di Kalau- kimia mungkin harus ada surat Ada ya surat. pengantar ya Oh, iya. bahwa ini diperlukan untuk laboratorium di akademik gitu ya. Kayak gitu. Jadi harus bikin sekaligus banyak ya. Kalau di sana beli berapa mili?
di sana. Di Eh, Jogja itu. Di Jogja 50 mili. Jadi 50 masing-masing mili. chemicalnya 50 mili, 50 mili. 50 mili, 50 mili. Itu ada pencampuran lagi? Enggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Oke. Jadi dia Untuk satu kali proses nih, berapa mili? berapa mili diperlukan? Sekitar kalau kain lumayan kalau untuk kainnya Bu kan menyerap. Jadi lumayan banyak. Kalau misalkan watercolor sedikit gitu ya, Bu. Paling beberapa mil. Ini lumayan sih, kemarin 50-55 cuman 3 karya Bu. 50 mili untuk 3 karya. Iya. Sekarang kebayang 12, ya tinggal bagi aja. Berapa harganya? Ada disebutin ya? Iya, Nggak apa-apa. 150-an. 145. Oh iya. Untuk 50 mili Iya. atau Untuk 50. 50 mili berarti yang dibutuhkan kan 2 ya. 50 berarti 100. Oke. Oke. Nggak apa-apa sih. Lumayan. Nah, itulah. Jadi di sini kita melihat yang Mang Mei bahwa ketertarikan kepada hal yang analog yang Iya, udah old school ini kan memang nggak murah ya. Betul. Kita memang kenapa beralih ke digital, beralih ke teknologi yang lebih maju karena lebih murah, lebih massal gitu kan. Kalau mau tertarik kepada analog, old print ya bagus gitu ya, vintage gitu, dari segi estetika dia memang unggul ya, tapi ya balik lagi ke bahwa ini mahal juga ya hobi ini ya. Kalau kita udah hobi, kita udah mau, kayaknya nominal nggak jadi masalah. Nyisihin lah Iya. bisa ya. Betul. Jadi Karena kayak akun kepuasannya nggak berbeda. masalah sih. Iya. Jadi selanjutnya nih dari cyanotype. Terus kalau ini medianya adalah tenun. Hasil akhirnya, outputnya kan bukan hanya sekedar dipajang mungkin ya. Ini kalau saya sih ngelihatnya ini bukan sekedar karya yang dipajang saja gitu di pameran, tapi mungkin bisa diaplikasikan kepada media-media lain gitu, seperti kemeja, jaket, Baju, tas gitu kan ya. Iya. Kanvas. Tote Apalagi bag good gitu tote kan. bag Tote bag gitu ya. bisa Bu. Itu mungkin lebih. Karena kalau misalkan tote bag bahannya hampir sama ya. Ya ini kanvas ya, Kanvas. mirip kanvas. Gitu. Ada kepikiran nggak untuk pengembangan ide dengan berwirausaha dari ini? Ada Bu. Gitu. Ada. Ya udah. Nanti ya coming soon. Wah. Coming soon berapa lama ya? Nanti saya tunggu deh. Sepatu gitu ya? Teh lah. Sepatu. Iya, lucu kan? Iya, bagus. Sekarang udah mulai banyak sepatu yang berbahan kanvas ya. Iya, lukisan kan udah biasa Udah ya. lukisan udah biasa. Sekarang coba cyanotype gitu dengan sepatu. Kalau sepatu kayaknya bagusnya pakai bunga-bunga kayak gitu. Kan nggak harus ditempel pakai kaca kalau bunga. Betul. Kayak apa Karena namanya, permukaannya tidak ecoprint datar ya Iya. medianya. Betul. Kayak ecoprint kayak gitu Eco. kan. Iya. Jadi coba nanti kita ceritain dulu deh, Mang Mei. Prosesnya bikin cyanotype tuh kayak gimana? Coba ceritain. Apalagi Proses dari awal buatnya. Berarti Ini deh, yang ini. Apalagi ini foto-fotonya kan Iya, foto-foto ngambil lama. dari mana, Ngambil iya. dari mana sumbernya gitu kan. Lagian ini basicnya kan kita harus negatif. harus Ya. negatif ya. Nah, harus negatif gitu kan. Sedangkan foto-foto ini kita kalau mau nyari negatifnya di mana gitu. Orang mah ya kalau misalnya hidup tuh harus positif, Mang Mei. Iya. Ini mah harus negatif dia. Tapi menghasilkan yang positif ya. Iya. betul. Coba ceritain Dan, gimana? Ngambil foto dari mana mulainya terus sampai dengan presentasinya seperti ini. Kalau fotonya dari ada website ya Bu, namanya Majalengka Heubeul. Oh. Nah, dilihat dari situ, oh ternyata ada. Terus kemudian diedit lah di Photoshop, dibikin negatif. Setelah itu di print di Astralon atau HP bisa ya. Setelah itu diaplikasiin ke sini, di apa sih? Emosinya. Ya, Emosinya emulsinya di aplikasi ke Gadot ini. ya, dicampur ya Bu tadi chemical-chemicalnya. Kayak chemical-nya ada 2 ya? Ya, Larutan 1, larutan 2 dicampur. dicampur harus 1:1 harus sama. Oke.
Terus dioles Oles pakai? kuas Pakai kuas kuas. busa. ya kali aja ya pakai nggak mungkin ya. terus si yang negatif tadi. Setelah itu dikeringin dulu Bu Oh, pakai oke. pakai hair dryer. Hair dryer. Ini harus benar-benar kering. Harus sampai kering Kering banget gitu. banget. Kalau nggak kering nanti nggak nempel, jadi pas di kena air Iya. hilang. Iya, kalau nggak kering berarti basah. Ya iyalah. Enggak, cara pengolesan nih. Tadi kan dioles ya. Ya. Ini antara kain sama ini apakah dibalik atau cara pengolesannya gimana? Ini ya Pak, dioles aja di sini, nggak harus dibalik. Kalau misalnya ini dia larutan, jadi si negatif Si nggak negatif di belakang berarti ada di kan? belakang. Dia negatif Ya. tetap nempel Ya, di tetap di larutannya atas. kan ya. Oh, berarti dioles dulu baru Ditempel, Oh, ya. oke. Sampai kering, terus ditempel, terus dijemur pakai kaca. Bawahnya kaca, nanti atasnya kaca di paperclip biar nempel gitu. Biar Kacanya nempelnya jenisnya rata kayak ya. gimana? Kaca biasa Bu, kaca bening. Kaca bening. Kaca bening ukuran berapa mili? Bebas punyanya aja. Bebas. Ya boleh aja yang berapa mili, taunya ntar retak ntar. Enggak Bu, aman. Jadi kaca yang seukuran sama ditempel di klip Iya. itu, Ya. lalu disolarisasi atau di sinar matahari Sinar gitu. matahari sekitar kalau panas banget ya minimalnya 8 menit. 8 8 menit. Kalau panas banget. Panas banget. Nah, itu- Panas banget. Makanya tadi Bu Regina nanyain ketebalan, mungkin apakah itu akan berpengaruh si ketebalan kaca gitu Kacanya. kan. Ketebalan kaca kan akan berpengaruh terhadap suhu panasnya. Iya. Nah, cahaya yang masuk. Kalau makin tipis mungkin Lebih cuma cepat. jadi 6 menit gitu. Makin tebal 8. Itu ada pengaruh nggak? Kayaknya nggak ada sih. Nggak Bu. ada. Iya. Oh. Berarti kalau misalnya kaca bisa nggak kita gantikan dengan Akrilik. Akrilik bisa. 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 Asal meureun tong burem kali ya. Iya, asal bening aja. Sarang cekas bengeras. Iya. Berarti kalau misalnya pakai plastik tebel ya sejenis akrilik tapi bukan akrilik itu berarti bisa, pokoknya yang transparan aja lah ya. Iya. Kalau bawahnya pakai triplek juga nggak apa-apa Bu. Oh, untuk bawah, Iya. tapi atas mah tetap harus yang Harus bening ya. bening. Oke, oke. Oke. Ya minimal Bayang ya. ada nggak standarnya ketebalan si kaca itu? Biasanya kaca 3 mili ya. 3 mili ya? Iya. Karena ketika ada penekanan gitu kan, penekanan biar semuanya bisa rata ya. Iya. Oke. Iya, ada ngeperas gitu Iya. ya. Antara negatif dengan si kainnya ke emulsi biar neken gitu kan. Oke. Iya. Terus tadi berapa? 6 menit ya? 8. 8 menit. 8 menit nih udah. Karena di berapa jam berapa nih? Ini ngerjain ini di jam berapa? Kalau yang ini sore Bu, kebetulan jam 2:30 lah. Sore Soalnya jam kan 2:30. Bandung lagi mendung gitu. Jadi ciri-ciri mah pas panas. Iya. Oh panas teh. Buru Iya, gitu. iya bener Bu. Buru-buru. Buru cetak. Iya bener. Oke, tadi 8 menit, udah 8 menit diangkat terus di Pakai air di bak gitu. boleh di bak atau dari air mengalir boleh. Boleh kayak di kotak kayak gitu gitu boleh. Di kayak kita di kamar Di gelap kamar ya. gelap ya. Iya, iya. Oke, terus itu berapa lama? Sampai terlihat ininya. Oh, gambarnya Iya, langsung sampai terlihat gambarnya. bisa terlihat dari Cuman situ. kan awal-awal masih belum terlalu biru ya. Kalau misalkan setelah itu masih kayak warna pucat gitu. Terus dikeringin lagi, disimpan aja, dicapit gitu. Tetapi di dalam ruangan. Dijemur Tidak aja. boleh langsung kena sinar matahari berarti. Iya. Oh, oke. Bagusnya. Bagusnya. Enggak, ini masalah ini ya tadi pas gitu di akhir bilas pakai air itu mungkin bisa disesuaikan dengan keinginan ya. Apakah mau biru banget atau misalkan agak pudar gitu. Ya. Kalau biru banget atau enggaknya pas eksposnya Pak. Oh, pas eksposnya Iya. aja. Di sinar Oh, sinar matahari. penyinaran Iya. aja. Oh, oke. Oke. Ini kalau sinar matahari bisa digantikan dengan sinar apa lagi? UV. Sinar kehidupan gitu.
UV bisa ya. Karena matahari kan UV ya. Iya. Oke. Dari UV. Berarti bisa dalam ruangan ya Iya. sebenarnya. Bisa. Pernah melakukan itu? Pernah Bu di sana di isi Jogja. Di sana sudah terima. Waktunya gimana? Sama nggak dengan sinar matahari atau lebih lama? Sama. Oh Sama. sama. Oke. Tapi kan kalau lampu itu berhubungannya dengan watt ya. Iya. Nah, Iya. si UV-nya itu sendiri kalau kita misalkan musim hujan nih, Hmm. pingin dalam ruangan, Iya. kira-kira berapa watt yang dibutuhkan untuk proses ini? Yang setara dengan sinar matahari. Berapa ya? Tara? Oh, nggak tahu. Kebetulan kemarin sama teman di sini sama aku katanya. Oh. Jadi kurang mengerti kalau di UV. Oke. Jadi kayak kita samain aja coba sama bohlam lah 40 watt misalnya ya. Karena ya pasti panasnya kan berbeda ya. Iya betul. Oke, itu tadi dari penyinaran. Sekarang dari material. Tadi udah dibahas ya material. Udah material belum? dari Ya. kainnya. Ini gadot berarti bisa diaplikasikan ke berbagai fabrik lainnya ya. Kayak katun. Iya. Terus sutra bisa? Sutra. Belum tahu. Tapi kalau bahan-bahan kaos gini, Kaos bisa ya kalau katun kaos ya, karena katun ya, Iya. sama. Kain gitu, ada kain. Kecuali mungkin yang ada unsur ini. ininya ya. Terpal nggak bisa kayak kalau terpal. Plastik. Kalau sintetis mungkin susah ya. Plastik pakai gelatin dulu. Oh, Oke. pakai gelatin dulu. Iya. Gelatin sapi apa babi? Ya harus buat jelas. masak. Yang buat bikin apa? Enggak, Oh berarti iya, pada sapi. dasarnya si medianya tuh bisa apa Bisa aja. apa aja Bisa ya. apa Bisa. aja ya. Kita mengaplikasikannya. Kulit berarti bisa ya? Bisa. Kulit sapi Bisa, gitu, ya. cuman harus dicoba gitu. Menarik ya. Batu. Gimana? Batu. Kalau lihat di referensi ya Bu, ada yang bikin di batu. Kalau ngelihat ini juga grade ininya apa? Nisan misalnya, mamanya Bisa. bisa dijual. Wah, terus siapa mau bikin Nisan Nisan yang, pakai Sienna yang Tape. ada fotonya gitu kan? Jadi itu kuburan saha udah kelihatan kan? Oh ini. Joli Serem, Bu. ganteng. Serem Iya. katanya. Itu dari material. Tadi chemical nggak bisa diganti lah ya. Nggak bisa Chemical udah diganti. itu ya. Iya. Nah, sekarang yang Mang Mei, kayaknya warna ya Mang Mei ya. Iya, betul. Warna. Tapi pada dasarnya science. 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 Ya. Karena Warnanya cyanide udah type cyanide. ya. Jadi warnanya pasti biru. Gitu kan. Tapi sebetulnya bisa Bisa. tidak? Bisa. Misalkan jadi orange type gitu. Orange type. Ya. Jadi orange. Pakai kunyit, Pak. Oh, bisa pakai kunyit. Diapain tuh? Kunyitnya dihancurin aja, dibikin airnya doang. Nanti setelah diekspos di air dulu ya Bu. Terus dipindahin lah ke kunyit, sampai kelihatan lah. Terus abis itu warnanya dijemur. gitu. Cuman nggak terlalu orange juga sih, kecoklatan kayak gitu. Kenapa? Pernah nyoba nggak pakai daun jati? Daun jati. Daun jati kan kalau dihancurin diperes itu warnanya dulu untuk pewarna juga. Itu Salah warnanya satu. apa kalau daun Lebih jati? ke merah. Oh, ke merah. Daun jati itu kan untuk sakit perut ya? Bener gak sih? Iya, kalau dibuka dalamnya ada nasi itu untuk sakit perut. Lapar. Obat Ya, kalau lapar. misalnya kadipaten gitu sebelah sininya kan ada daerah yang emang penghasil Oh iya betul, apa? betul. Genteng. Jati. Oh, Jatiwangi. Oh. Enggak, itu daerah Tomo. Itu kan perkebunan jati ya. Oh. Ya. Nah, itu lokal Karena tuh. itu sama lokal juga gitu kan. Dia baru keidean. Oh iya. Terus bunga telang bisa mungkin ya? Jadi warna Warnanya ungu gitu. ungu ya. Ungunya tapi hampir sama dengan ini kan. Birunya. Dia Iya, kalau iya, bunga iya, telang. bunga telang hampir sama. Ungunya hampir. Nah, nanti bisa kolaborasi sama ini yang punya herbal bunga telang. Terus apalagi nih, dari kunyit tadi udah, terus mungkin daun-daunan apa yang natural ya. Kopi bisa. Bisa. Jadi kalau kopi lebih warnanya lebih ke hitam, semu hitam, tapi nggak terlalu hitam, cuman hitamnya kayak gitu lah. Hitamnya tenang. kayak gini nggak?
tong neng Alta. Hitamnya kecoklatan. Kecoklatan. Berarti lebih ke old ya Iya. nanti hasilnya. Kayak brown gitu ya. Brown. Terus apalagi ya yang bisa menghasilkan warna natural? Teh mungkin. Teh coba. Teh. Bisa kayak Bu. Kayaknya ya. Belum coba berarti ya. Yang udah coba apa? Kunyit, kopi gitu ya. Iya, Yang lainnya belum pernah coba. belum. Oke, nggak apa-apa. Terus ini untuk cyanotype ini sendiri, ini kan dari negatif gitu ya. Selain dari negatif atau selain foto, apa aja yang bisa diaplikasikan? Bunga, dedaunan yang kayak kan zaman dulu dipakainya buat itu, buat ngebadiin obat apa nih, gitu, daun apa ditempel di situ. Herbalis Herbal. gitu Herbalis, ya. iya. Jadi orang-orang yang tertarik kepada ilmu-ilmu tanaman herbal gitu ya, bikin dokumentasinya pakai Iya, cyanotype. Oke, ini ada yang menarik ya. Ini kan dari visual tuh menciptakan estetika yang unik ya. Seperti ini nih, misalnya kayak rembesan air gitu kan. Jadi seperti Bleber. vintage, ya bener bleber gitu. Seperti yang apa namanya sejarah yang pudar gitu. Ini kayak gimana nih menciptakan teknik-teknik kayak gini? Itu bisa disengaja atau emang tidak disengaja? Kayaknya apa ya, kok kayak gini ya? Aku nggak tahu ini ada kayak gini. Jadi ini negatifnya udah seperti ini Bu. Terus pas pengolesannya ada yang lebih, ada yang kurang, ada yang Berarti untuk itu efek itu bisa diciptakan sendiri ya? bisa dari Oke. kertas negatifnya. Estetiknya lebih enak ya? Iya, Lebih dapet. ini menciptakan estetik yang unik ya kalau Betul. seperti ini tuh. Sebetulnya mungkin tidak sengaja, tapi Ternyata ada estetikanya. betul. Wah, kita ngasih tahu dia yang mau TA nih. Hah? Gimana? Gak apa-apa. Terus apalagi ya Mame? Saya pengennya praktek saya mah. Boleh. Kebetulan masih ada Bu cyanotype-nya. Di Nggak bawah nggak? untuk proses nih. Enggak. Nggak untuk proses ya. Dari mulai pengerjaan awal sampai ada hasil ini. Kira-kira sehari bisa nggak? Atau dalam jangka waktu berapa lama nih? Sehari kalau panas bisa. Tapi kan sebenarnya tadi kan bisa pakai lampu UV ya. Iya. Berarti dalam artian pengerjaannya bisa lebih Sebentar sih. karena tidak berpengaruh terhadap sinar matahari ya. Kalau sekarang gitu. Wah, mendung, pakai lampu we di kamar gitu. Mungkin juga bisa banyak juga Bang Mei kalau misalnya si apa namanya kecil-kecil gitu ya, misalnya ukuran 4R gitu. Terus kita bikin dalam satu bidang tuh berapa karya ya. Itu bisa langsung. Dibareng. Iya, digabung ya. Iya, bisa. Gitu. Kalau ini pengerjaan satu-satu atau Barengan. dua barengan gitu? Satu-satu. Satu-satu. Satu. Ini durasinya sama juga 8 menit. Beda-beda Bu. Beda-beda. Yang paling lama yang mana? Yang paling lama yang ini Bu. Kenapa? Ini karena sore sih sebenarnya, karena Oh, mataharinya karena Oh, iya. waktunya. nggak terlalu terik. Ini 15 menit. Oh, oke. Kalau yang ini 8 menit pagi ini Bu, jam Oh, ini 10-an. pagi. Ini jam 12. Oh, kita bisa lihat ya. Ini Bedanya. coklatnya dari mana ini? Warna ini kan agak Ada. agak kuningan ya. Iya. Ada warna lain ya? Itu dari mana nih? Nggak tahu sih dari mana ya. Kamu nggak numpahin kopi atau teh di sini? Nggak, soalnya kan mungkin ini kan bisa jadi eksperimen yang menarik ya. Kalau ini pagi itu kan lebih jelas ya, lebih nyata gitu ya. Iya. Ini siang kok hasilnya kekuningan gitu. Apakah ini Nah, pengaruh ini dari sore lebih juga ini sama. lebih pudar ya? Iya. Oh itu. Apakah intens karena cahaya matahari pagi, siang, Beda. sore itu kan Panas warnanya. Kelvinnya panas warnanya Iya. beda gitu. Iya. Apakah itu berpengaruh? Berpengaruh. Pengaruh nggak terhadap proses? Berpengaruhnya di durasi aja mungkin. Oh, durasi aja berarti kadar panasnya aja ya? Iya. Kalau secara suhunya, color suhunya nggak berpengaruh. Iya. Enggak kayaknya. Oke. Menarik juga ya.
Ini kalau kertas di media kertas boleh di kertas mana aja? Watercolor sih Bu. Watercolor. Oh cuma watercolor aja, nggak bisa art Berarti- paper gitu kayak pasti Kayak yang bisa dicuci bisa ya. yang bisa Ya, Kalau yang penting kertasnya bisa menyerap mungkin ya. Yang menyerap gitu. bisa aman untuk dicuci ya, Iya. gitu ya. Iya. Bisa aman untuk dicuci. Watercolor. Oke, menarik juga. Pakai bunga bagus Bu. Pakai Jadi bunga? Ada nggak? kelihatan itunya apa? Detailnya. Yang di Putik. tengah-tengahnya Putik. itu Putik. kayak Putik. Serbuk sari. Serbuk sari. Jadi kan itu ada warna Kuning. Nah, bisa nempel di situ. Tapi pengeksposannya harus lama 1 jam, setengah jam gitu. Oh, kalau Saya bunga lebih lama ya? Pernah pas yang dulu Bu, yang pameran di sana. Mm. Ada Nanti nggak? ditayangkan ya. Ini hasil pameran yang kemarin. Oh, Nanti iya. kita dokumentasinya ditayangkan. Gitu. Berarti masalah warna sebenarnya udah ada ya. Hmm. Bisa dari bunga itu karena misalkan putiknya ada warna merah atau warna kuning, itu bisa nempel. Enggak kalau putiknya ya Pak, bisa nempel di situ, bisa. Ya berarti si warna bisa tetap sama gitu kan. Ya, tengah-tengahnya aja. Berarti harus dipilih bunga-bunga yang memang unik untuk bisa divisualkan dalam cyanotype ya. Kayak misalnya ada beberapa bunga kan ada si kelopaknya, ada serbuk-serbuknya gitu ya. Lebih berbulu atau berseratnya, tulang-tulangnya itu ya. Bagus tuh kayak. Menarik ya. Ya tuh explore, teman-teman gimana? Tertarik nggak untuk mengeksplor cyanotype? Nanti mungkin bisa adain club gitu ya di kampus. Club cyanotype Intan. Club malam. Club malam cyanotype. Ya berarti harus pakai eta Yupi. Yupi. Karena malam-malam ngerjainnya. Oke. Sip, kalau gitu bagaimana? Ada harapan nggak untuk kedepannya buat Intan? Oh iya. Dengan adanya kemampuan, maksudnya tuh Masih belajar, Bu. ya betul, masih belajar. Saya juga masih belajar sampai sekarang. Ya dengan punya kemampuan seperti ini gitu, apa harapan Pengetahuan yang Intan lebih nanti? ya. Kedepannya Bu, buat ya gini harapannya mudah-mudahan TA-nya lancar ya Bu. Karena memang idenya tentang ini ya. Iya. Terus bisa lebih explore lagi, diaplikasikan ke ini ke situ gitu. Terus kalau boleh misalkan di kampus diadain belajar cyanotype gitu. Ya Intan. Makanya. Oke. Nanti kamu jadi pengajarnya saja ya. Langsung ditodong. Iya, langsung. Intan. Oke. Terus apa lagi? Mudah-mudahan Prodi bisa membiayai gitu. Iya, betul. Terus ini nih yang pengen tanya ini. Ini kan antara kain sama kertas itu detailnya berbeda, Iya. gitu kan? Ya, Pak. Apa yang mempengaruhi Mungkin ini ya Pak, serat. serat? Nah, betul. ini juga karena kalau serat emang ini juga Teksturnya ya tekstur ya. Tekstur. Tekstur ini lebih apa? Renggang. Jarang, Iya, renggang. renggang. Berarti kalau misalkan di kain pun dengan tekstur yang lebih rapat, berarti detailnya Kalau Pasti akan di terlihat ya. tote bag kanvas gitu kan lebih rekat ya, Iya. kelihatan. oke. Iya betul. Kalau misalnya yang kayak gini gadot kan dia social distancing Iya, ya, betul. setiap seratnya. Jadi kalau ngelihatnya kan harus dari agak kejauhan ya baru terlihat. Oh ini tuh si bapak ini gitu. Tapi kalau dari dekat kan dia nggak bisa ya. Jadi berarti bahan itu menentukan jarak penglihatan. Betul, betul. Sip lah kalau begitu. Ini keren banget nih Mang Mei karena
di prodi kita memang belum tidak concern kepada old print. Terus kemudian yang menyukai juga sangat jarang. Sangat ya. Dan yang mampu juga untuk melakukannya juga cuma 1-2 gitu. Walaupun di prodi kita juga ada kamar Ada gelap kamar ya. gelap dan katanya punya prodi kita itu adalah punya darkroom yang satu-satunya yang ada di institusi di Jawa Barat yang punya darkroom ya ini gitu. Ya sayang sekali ya kalau misalnya tidak menjadi wadah untuk bisa berkreasi, bereksperimen old print gitu. Ini Sedangkan sekarang juga musimnya kembali lagi ke analog gitu. Iya betul. Iya. Sekarang Kembali lagi ke hype banget. Estetik gitu. Iya. Hype banget ini analog. Karena apa? Saya mengikuti juga analog anak-anak sekarang, itu hasilnya semuanya digital. Iya. Jadi untuk apa tuh motret analog? Motretnya mungkin mereka pakai film analog, tapi pas gitu cuci hasilnya apa? Digital. Yang diambilnya kan digitalnya. Iya, karena mau ke media sosial teh. Iya. Bahkan si ininya jarang Nggak usah diambil gitu. Negatif. Karena sudah ada di digital. Bagus efek warnanya kali Bu. Oh, gitu ya. Jadi yang Iya. diambilnya hanya estetika visualnya saja ya. Kenapa nggak dikumpulin si negatifnya Bikin cyanotype. Iya kan? Seperti itu. Nah, kalau misalnya bagi teman-teman nih ya yang tertarik buat belajar cyanotype lebih lanjut, berarti tadi kan larutannya yang kamu tahu hanya ada didapatkan di Jogja. Ya. Iya. Tapi nanti kalau misalnya mereka tertarik bisa ngubungin kamu untuk di mana pembeliannya ya. Terus si ininya apa namanya untuk jadi negatifnya itu pakai apa tadi? Astralon. Astralon. Astralon bisa didapatkan di mana? Di Di mana aja bisa gitu. bisa kalau ada Di di tempat toko kue cetak. ada. Atau mungkin bisa referensi ini selain Astralon apa aja yang bisa dijadikan media untuk negatifnya? Yang tipis tuh apa ya? Mika. Mika, Mika bisa. Mika bisa. Terus Terus tadi kata yang tipis yang mudah lipat tuh namanya. Oh, itu ini apa, kakir. kakir? Iya, Kakir bisa. Kakir bisa. Oke. Oke. Terus Jangan apa lagi nih? dikasih tisu jangan. Kalau kaca? Kaca? Mm-mm. Kayaknya kaca bisa mungkin ya. Karena dia kan Sama kan? cuma bagaimana caranya kaca ditransfer menjadi negatif? Iya. Gitu. Dicetak. Iya, kaca dicetak negatif, nah, terus negatifnya ditempel lagi ke material, dikacain lagi di solar begitu. Berarti Menarik, hasil menarik. negatifnya mah tetap print ya. Tetap print. Tetap print. Oke. Sip. Menarik ya. Mungkin bagi teman-teman yang pengen punya jurnal-jurnal yang gaya-gaya vintage, ini kan cyanotype menjadi pilihan ya Iya. untuk bikin karya foto yang seperti ini, old print gitu. Oke lah kalau gitu, pokoknya nanti Intan ditunggu aja workshopnya ya. Ya. Kita undang Harus. sama teman-teman semua untuk ikut workshop di Prodi ya. Betul. Gitu. Harus menularkan Kebaikan. ilmunya. Menularkan kebaikan. Ya hal-hal yang negatif Iya, menjadi positif. menjadi positif. Gitu. Oke teman-teman, gimana? Sudah tertarik kan? Udah mantap kan mau coba cyanotype? Nanti kalau misalnya ada workshop kita infokan di Prodi atau misalnya nanti melalui media Instagram kita di Point of Interest atau Poi Podcast. Jangan lupa ya nanti follow kita di Instagram dan jangan lupa juga subscribe channel kita di YouTube ya, karena kita akan menampilkan tema-tema yang menarik lagi. Iya, betul. Selain ini nanti akan ada mungkin old print yang lain atau misalnya teknik-teknik yang lain di dalam fotografi ya. Makasih loh Intan sudah Terima hadir kasih. di podcast berbagi ilmunya ya. Mudah-mudahan Intan Bisa TA-nya lebih sukses. Amin, amin. dan bisa lebih mengembangkan. Iya, betul. cyanotype. Amin. Tadi mungkin masukan-masukan dari Mang Mei, itu eksperimen tadi dicatat. Oh, ternyata nanti TA Jangan. aku harus mengerjakan ini. Nggak usah dicatat. Terima kasih Ingat saja. masukannya. Dan tadi TA apa? Kaca menjadi negatif. Itu kan juga menarik gitu ya. Dan warna ini tidak harus menjadi science Science. ya. Siapa tahu Intan bisa ya itu menciptakan orange Warna-warna tip lain. gitu kan. Red tip. Betul. Kunyit type. Type gitu kan. betul. Menarik. Oke, teman-teman,
Pokoknya saksikan terus di podcast kita karena kita akan menampilkan tema-tema yang menarik seputar ekosistem fotografi di Indonesia, dan terus pantau kita karena kita akan kembali di Point of Interest, Jelajahi perspektifmu di POI. Sampai jumpa. Hatur nuhun Intan. Sama-sama.